Siapa sih yang nggak tahu Ashta District 8? Menurut aku ini salah satu mall paling estetik di Jakarta. View gedung-gedung tinggi di sekitarnya bikin vibes-nya berasa lagi di luar negeri, apalagi kalau sore menjelang malam. Kalau misalnya ada teman atau keluarga dari luar kota, bahkan luar negeri yang lagi liburan ke Jakarta, Ashta ini selalu jadi salah satu tempat yang paling aku rekomendasiin. Karena di sini bukan cuma mall buat belanja, tapi banyak banget hidden gems, mulai dari cafe, restoran, sampai experience yang cuma bisa kalian temuin di sini. Nah, hari ini aku bakal ajak kalian explore beberapa tempat yang menurut aku wajib banget dikunjungin kalau kalian lagi main ke Ashta. First stop, kita mampir sebentar ke Donut Karya City. Ini adalah store pertama mereka di Jakarta dan lagi cukup viral nih belakangan ini. Kalau kalian lagi di Ashta, menurut aku wajib banget sekalian mampir buat takeaway sebelum lanjut explore di sini. Untuk lokasinya ada di lantai UG unit 7 ya, dia deket banget sama eskalator dan persis di depannya Semesta. Oke, setelah dari Donut Karya City di lantai UG, aku langsung turun ke bawah ke ground floor buat mampir ke The Matcha Tokyo. Buat kalian yang pecinta matcha, pasti udah nggak asing nih sama tempat ini, karena ini adalah one and only store mereka di Jakarta. Jadi kalau kalian lagi pengen ngerasain authentic Japanese matcha experience, wajib banget mampir ke sini. Aku sendiri suka banget sama ambience-nya yang minimalis banget, khas Jepang. Terus matchanya juga pas banget di lidah aku, nggak terlalu manis, jadi rasa matchanya masih kerasa banget. Nah, enaknya lagi, persis di sebelah Matcha Tokyo ini ada akses menuju Prosperity Tower, yaitu tempat tujuan utama aku hari ini. Yuk kita lanjut. Oke, jadi sekarang aku mau ngelakuin suatu kegiatan yang paling aku tunggu hari ini. Ini bukan sekedar shopping atau kuliner, tapi lebih ke sebuah experience. Namanya Colorist Personal Color Analysis. Buat yang belum tahu, Colors ini memang masih satu kawasan sama Ashta guys. Jadi dari Matcha Tokyo tadi, kalian tinggal ke sebelahnya aja ada arah menuju Prosperity Tower. Masuk ke gedungnya, terus kalian tukerin dulu nih kartu identitas di lobby, terus kalian bisa naik ke lantai 20. Tapi perlu diingat ya guys, Colorist ini by reservation only. Jadi kalian gak bisa langsung walk in, karena setiap sesi di sini emang dilakukan secara private dan one on one supaya hasil analisisnya memang benar-benar maksimal. Oke, ini aku udah sampai. Jujur, pas pertama masuk tuh aku langsung ngerti sih kenapa tempat ini by reservation only. Kalian harus lihat dulu studionya. Oke guys, kalian udah lihat kan how the studio is very private, calm, aesthetic, dan pastinya memastikan setiap orang yang datang ke sini benar-benar dapat waktu khusus bersama personal color analyst mereka. Oke, sebenarnya colorist tuh tapi apa sih? Jadi colorist ini adalah personal color analysis expert di Indonesia yang ngebantuin kita buat nemuin warna-warna yang paling cocok berdasarkan karakter alami kulit kita, mata, dan juga rambut kita. Mungkin selama ini kita sering beli baju karena lagi ngetren, atau beli lipstick karena dipakai influencer, tapi ternyata belum tentu warna itu cocok di kita. Lewat personal color analysis ini, kita bisa tahu nih warna mana yang bikin wajah kita kelihatan lebih fresh, lebih glowing, bahkan kelihatan lebih sehat tanpa makeup yang berlebihan. So basically what is actually color ya, personal color, something that already exists on us ya, eye, hair, and skin to determine our best color ya, the one that looks the best. So, di sini kita akan discover lots of color dengan warna yang juga sama seperti warna badan kita. We look younger, healthy, clear. To have you here, jadi kita akan mulai dengan skin tone check dulu ya. Oke.
Oke, sebelum mulai, tadi udah dijelasin sedikit tentang personal color analysis dan juga sebelum mulai ini aku dicek dulu untuk skin tone-nya aku lebih ke warm atau cool tone. Terus juga sedikit ngobrol-ngobrol tentang style, kebiasaan makeup, sampai warna yang sering aku pakai sehari-hari. Untuk dicek apakah sebenarnya pilihan aku selama ini tuh cocok dengan personal color aku. Setelah itu dikasih tahu juga tentang step-step hari ini yang akan kita lakukan untuk analisisnya. Ternyata lumayan banyak juga, jadi aku akan share fullnya di video ini. Anyway, kalau misal kalian mau cobain di colorist, jangan lupa untuk datang menggunakan baju warna putih dan juga no makeup ya guys, supaya lebih akurat hasil analisisnya. Setelah itu kita dikasih sedikit insight tentang color dan juga season-season yang ada di personal color analysis ini. Jujur ini menambah informasi banget sih buat aku. Setelah itu baru deh kita akan mulai with color droppingnya. Oke, jadi sesi personal color analysis ini kita ada di satu ruangan yang private one-on-one dengan analisnya. Jadi bener-bener detail dan eksklusif juga ya pastinya. Pertama, sebelum masuk ke warna baju, kita mulai dari jewelry. Di sini aku dicobain beberapa pilihan mulai dari gold, rose gold, 24K gold, copper, silver, sampai metal finish. Jujur aku baru tahu kalau warna perhiasan aja ternyata bisa bikin wajah kelihatan lebih glowing atau malah kelihatan kusam. Dan surprisingly lagi, aku ternyata cocoknya di gold, which is aku selama ini selalu pakai silver atau white gold. Aku selalu white gold. Sekarang kita masuk ke proses personal color analysisnya. Di sini aku dicobain puluhan bahkan ratusan warna untuk cari color season yang paling cocok sama aku. Dan ternyata guys, bedanya tuh langsung kelihatan ya. Ada warna-warna yang bikin kulit aku kelihatan lebih cerah, ada juga yang bikin area bawah mata jadi lebih gelap karena lebih banyak shadow gitu. Padahal menurut aku kalau sekilas mata warnanya tuh mirip-mirip banget. Tapi ternyata pas langsung dibandingin sama tone kulit aku ternyata kelihatan banget sih guys. And for the result, I'm officially a warm spring girly. Tapi nggak cuman main color aku aja, di sini juga dikasih tahu kalau misalnya aku spring dan aku mau pakai warna-warna natural itu kayak apa, itu bakal dikasih tahu. Dan juga bakal dikasih tahu juga terkait secondary color aku, which is aku dapetnya adalah autumn. Selain color yang bikin aku kaget, di sini tuh juga dianalisis terkait dengan pattern atau motif pakaian yang bakal disesuaikan dengan karakter wajah kita dan juga tone kulit kita guys. Jadi nanti akan dilihat apakah aku tuh lebih cocok pakai motif yang bold, minimalis, besar, atau justru yang lebih soft. Plus, karena kita tinggal di Indonesia, ternyata batik juga nggak luput dari analisis mereka. Aku dikasih rekomendasi motif dan juga kombinasi warna batik yang paling cocok sama personal color dan karakter wajah aku. Menurut aku ini menarik banget, apalagi kan kita sering pakai batik di acara formal ataupun kerja ya. Jadi ini benar-benar ngebantu banget sih untuk nge-elevate feature muka kita dan tone kulit kita selama kita pakai batik. Belum selesai sampai di situ, kita juga dianalisis terkait dengan warna rambut yang bakal cocok dengan fitur muka dan tone muka kita, apakah lebih ke ashy atau ke brown atau red. Lalu bakal di make sure lagi terkait dengan jewelries dipakaikan secara langsung di dekat muka kita. Ini aku ada yang gold dan juga ada yang silver, dan ternyata memang aku cocoknya yang gold ya guys. Selama ini aku selalu beli warna silver atau white gold untuk perhiasan aku. Jewelry aku bener-bener white semua. Nah guys, setelah semua proses color droppingnya selesai, ternyata experience-nya belum berhenti sampai di situ aja. Karena sekarang kita masuk ke sesi personal styling, yang menurut aku justru jadi bagian yang paling insightful buat aku. Pertama-tama badan aku diukur dulu, mulai dari lebar bahu, panjang torso, sampai proporsi hips. Awalnya aku kira ini cuma buat data aja, tapi ternyata semua pengukuran ini dipakai buat menentukan body shape kita. Setelah semua datanya udah terkumpul, kita langsung bahas deh hasilnya satu persatu. Dan yang aku suka, semua hasilnya dijelasin dengan super detail lewat screen ini. Jadi gampang banget sih buat dipahami. Pertama, aku dikasih tahu hasil personal color aku ternyata masuk ke spring kayak tadi aku udah sampein di beberapa menit sebelumnya. Gak cuma dikasih tahu best season aja, tapi juga season yang sebaiknya aku hindarin. Jadi sekarang aku ngerti kenapa selama ini ada beberapa warna yang bikin wajah aku tuh kelihatan lebih fresh, sementara warna lain malah bikin aku kelihatan lebih pucat. Terus kita lanjut ke rekomendasi warna outfitnya. Di sini udah lengkap banget
banget, mulai dari warna basic, warna statement, sampai contoh mix and match outfit yang cocok buat season aku. Jadi nggak perlu bingung lagi kalau mau beli baju. Yang bikin aku kaget, mereka juga kasih rekomendasi makeup secara lengkap mulai dari foundation, blush, lipstick, eyeshadow, sampai warna eyeliner. Dan serunya lagi, mereka kasih rekomendasi produknya langsung. Gak cuma brand high-end, tapi juga banyak pilihan dari brand lokal. Jadi menurut aku, semuanya masih realistis buat dicari. Belum selesai sampai di situ, selanjutnya kita bahas bentuk wajah. Di sini ternyata dijelasin detail banget, mulai dari model perhiasan yang paling cocok, haircut, bentuk kacamata, bahkan sampai model hijab yang paling flattering buat bentuk wajah aku. Jujur aku baru tahu kalau hal-hal sekecil ini ternyata bisa bikin overall look kita kelihatan jauh lebih harmonis. Karena tadi body shape aku juga udah dianalisis, sekarang kita masuk ke fashion styling. Di sini dijelasin outfit kayak apa sih yang paling cocok buat proporsi tubuh aku. Mulai dari cuttingan baju, jenis neckline, model celana, sampai pattern yang paling flattering. Yang paling membantu justru mereka juga kasih tahu outfit apa aja yang sebaiknya aku hindarin. Nah, ini dia bagian favorit aku. Setelah semua teori tadi, sekarang kita boleh langsung cobain semuanya. Dan jujur, ini every girl's dream wardrobe and makeup desk. Beauty bar mereka tuh lengkap banget. Isinya makeup dari berbagai brand, aksesoris, sampai wardrobe. Rasanya kayak lagi main ke Sephora atau Sociala, tapi semua produknya udah dipilih sesuai hasil personal analysis kita. Di sini aku bisa langsung cobain rekomendasi makeup yang tadi udah dijelasin. Jadi nggak cuma dikasih teori, tapi langsung bisa lihat hasilnya di wajah. Terus aku juga cobain beberapa model kacamata. Ternyata bentuk frame tuh juga ngaruh banget ya sama bentuk wajah aku. Yang selama ini aku kira bagus, ternyata belum tentu yang paling cocok. Dan terakhir, aku dikasih coba beberapa outfit yang memang direkomendasikan buat body shape aku. Di sini aku kerasa banget bedanya. Ternyata outfit yang pas itu bisa bikin badan kita kelihatan jauh lebih proporsional ya guys. Sebaliknya, aku juga ditunjukin model outfit yang sebaiknya aku hindarin karena justru bikin proporsi badan kelihatan kurang seimbang. Menurut aku ini insight yang berguna banget sih guys, karena setelah tahu body shape sendiri, kita bisa jadi lebih percaya diri waktu belanja, lebih save money dan gak ngasal ikutin tren. Setelah semua proses personal color analysis dan private stylingnya selesai, ternyata aku juga dikasih personal color pocket guide. Ini lucu banget sih karena ukurannya kecil, jadi bisa aku simpan di dompet atau tas. Jadi nanti setiap aku lagi belanja baju, makeup, atau bahkan aksesoris, aku tinggal lihat card ini buat mastiin warnanya masih sesuai sama color season aku. Praktis banget, jadi save money dan gak perlu takut salah beli lagi. Nggak cuma itu, hasil analisis lengkapnya juga bakal dikirim H+1 lewat Google Drive. Isinya lengkap banget mulai dari hasil personal color, body shape, rekomendasi warna outfit, makeup, aksesoris, sampai styling guide yang tadi udah dibahas. Jadi kapanpun aku agak-agak lupa gitu ya, tinggal buka lagi filenya. Honestly, menurut aku ini salah satu experience yang benar-benar worth every penny. Karena ilmunya bisa dipakai seumur hidup. Ini such an investment banget sih. Tapi guys, experience aku di Coloris belum selesai. Selain personal color analysis dan private styling, di sini kalian juga bisa nyobain lip bar experience, yaitu bikin custom lipstick sendiri. Dan tentunya aku nggak mau kelewatan buat nyobain ya. Pertama-tama aku dikasih 2 pilihan warna lipstick yang memang udah disesuaikan dengan hasil personal color season aku tadi. Begitu udah pilih shade favorit, aku langsung pindah ke lip bar untuk mulai proses pembuatannya. Let's go, ikut aku yuk! For the season, true spring ya, sudah betul. Betul. Oke, terus kita pakai apron. Guys, jujur ini salah satu experience yang paling menarik yang pernah aku coba. Rasanya tuh kayak lagi masuk ke lab sebuah brand lipstick gitu loh. Dan yang paling seru, kita bener-bener bikin lipstick ini dari nol. Pertama, kita mulai dari base balmnya. Terus dicampur sama pigmen warna yang udah kita pilih. Oke. Pinter banget teksturnya, jago masak. Setelah itu, kita juga bisa pilih aroma lipstick yang kita suka. Semuanya dijelasin step by step sama tim colorisnya. Oke.
Jadi walaupun pakai baru pertama ini ya? kali, prosesnya tuh tetap gampang banget buat diikutin. Begitu formulanya udah jadi, lipstick cairnya dituangin ke dalam moldnya, terus didinginin di freezer sampai bentuknya bener-bener solid. Sambil nunggu lipsticknya solid, yang bikin tambah spesial, kita juga bisa custom engrave atau inisial di lipsticknya. Nama kita bakal di engrave pakai laser, jadi bener-bener kerasa personal. Setelah selesai didinginkan, lipsticknya tinggal kita pasang ke case-nya. Ya, tarik lagi ke atas, tarik. Ya, tarik lagi. Angkat. Oke, terus aja. Pelan-pelan dilurusin lagi. Gitu. Sampai kena metalnya ke bawah. Ulang And voila! My own custom lipstick. I am literally in love. Jujur ini bukan kayak lipstick doang, tapi bener-bener such an experience banget buat aku. Dan menurut aku ini bakal jadi aktivitas yang seru banget deh buat kalian coba bareng sahabat, pasangan, atau bahkan kalau lagi cari ide date di Jakarta. Ini gloss berarti ya kak agak. Oh satin. Itu karena oilnya tadi belum. Oh oke Ini oke. pakainya juga setelah 30 menit. Oke. Setelah tunjukin ke kamera. Gimana experience bikin lipsticknya? Seru ya? Seru banget. Ya, ini juga kita di sini bisa ada grup event. Ya, jadi Oh. kalau misalkan lagi ada birthday Birthday. gitu ya atau bridal shower bisa banget sama teman-teman experience custom lipstick di color. Cuma ada di color. Di sini doang yang ada Ya. kak. Sometimes looking your best isn't about buying more. It's about understanding what truly works for you. Dan menurut aku itu yang bikin experience di Coloris kerasa beda banget. So guys, that's it for today's Not Venture. Honestly aku datang ke sini tuh cuman penasaran sama personal color analysis, tapi ternyata aku pulang dengan jauh lebih banyak insight daripada yang aku bayangin. Menurut aku ini bukan cuman beauty treatment tapi juga investment karena bakal kepake terus all the time setiap kita mau beli baju ataupun makeup dan styling diri sendiri. Kalau kalian lagi cari aktivitas yang unik di Jakarta atau pengen mulai ngebangun personal style yang lebih sesuai dengan diri kalian, Coloris is definitely worth adding to your bucket list. Jangan lupa untuk book your private session in advance karena seluruh treatment di sini dilakukan secara reservation only ya. Thank you so much for joining me today on my Not Venture. See you on the next episode of Not Venture. Bye bye.